Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang di channel Info Gadget. Oke, setelah pada video yang lalu kita telah membahas tentang review Infinix Hot 30i. Sekarang kita bakalan membahas ya kelebihan dan kekurangan Infinix Hot 30i ini selama saya gunakan. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Infinix Hot 30i ini, yang dimana dia adalah HP produksi Infinix yang ditargetkan untuk pasar menengah ke bawah di harga 1,5 jutaan. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk support channel Info Gadget dengan cara like, share, dan subscribe. Oke, untuk yang pertama kita bakalan membahas tentang kelebihannya dulu ya. Di sini di Infinix Hot 30i ini ya, terutama yang paling ketara adalah pada peningkatan chipsetnya, dimana dia telah menggunakan chipset Helio G37, dimana chipset ini termasuk chipset generasi terbaru dari MediaTek ya. Dan untuk kinerjanya bisa dibilang untuk multitasking itu juga cukup oke, tidak nge-lag, dan untuk bagian foto-fotonya untuk pengolahan gambarnya juga bagus. Tapi tentu saja dia memiliki beberapa kekurangan ya dalam performa, dalam beberapa fiturnya, tapi nanti kita bahas ya di belakang di bagian kekurangannya. Dan chipset ini memiliki 8 inti ya, yang dimana di 4 intinya dia memiliki kecepatan 2300 MHz, dan di 4 inti yang lain dia memiliki kecepatan sekitar 1800 MHz. Jadi untuk kinerjanya bisa dibilang chipset ini cukup mumpuni dan termasuk chipset terbaru. Oleh karena itu ini menjadi salah satu kelebihan dari Infinix Hot 30i ini. Dan sekaligus kelebihan tersebut ditopang dengan adanya sistem Android 12 ya, meski bukan yang terbaru tapi sudah mencukupi ya. Dan semoga saja kedepannya kita masih bisa mendapat update-nya. Dan untuk kelebihan keduanya adalah dimana HP ini dia memiliki RAM yang cukup longgar ya, yaitu dia memiliki RAM fisik sebesar 8 GB dan masih bisa diekspansi lagi menjadi 16 GB dengan bantuan RAM virtual atau virtual memory yang memanfaatkan memori internal hingga menjadi 16 GB. Dan bagi kalian yang tidak tahu bagaimana cara menambah RAM di Infinix Hot 30i ini, kalian bisa langsung pergi ke bagian setting atau pengaturan ya, langsung bagian ponsel saya, langsung kalian bisa masuk ke bagian RAM di sini ya, di bagian RAM. Nah, ini kalian akan melihat 8 GB ya. Kalian bisa pencet bagian RAM sini. Nah, di bagian tetapkan RAM virtual, di sini kalian bisa memilih antara 3 GB, 5 GB, dan 8 GB. Untuk defaultnya di awal-awal waktu kita membeli, dia itu defaultnya di 5 GB. Tapi bisa kalian maksimalkan hingga 8 GB. Dan untuk fungsi RAM virtual ini sangat membantu ya untuk kegiatan multitasking kalian. Jika kalian membuka banyak aplikasi sekaligus, maka fungsi dari RAM virtual ini akan sangat membantu untuk meringankan beban RAM kalian. Nah, kelebihan yang ketiga adalah pada kemampuan layarnya. Untuk Infinix Hot 30i ini dia sudah memiliki layar yang cukup luas di sini ya. Kalau kalian lihat di bagian layar, dia sudah memiliki layar resolusi HD ya, meski belum Full HD tapi dia sudah memiliki resolusi HD 720 x 1612. Dan yang lebih kerennya lagi, Infinix Hot 30 ini sudah didukung dengan kemampuan hash rate hingga 90 Hz ya. Dan di sini di refresh rate-nya dia defaultnya adalah 60 Hz. Tapi jika kalian ingin menentukan refresh rate-nya menjadi 90 Hz secara manual, kalian bisa langsung pergi ke bagian layar dan kecerahan di sini. Lalu kalian bisa masuk pada menu rasio penyegaran layar. Rasio penyegaran layar yang ini ya. Kalian pencet saja. Nah, di sini kalian bisa mengatur secara manual antara 60 Hz atau 90 Hz. Akan tetapi jika kalian men-settingnya ke 90 Hz, memang untuk refresh rate-nya itu akan lebih halus ya, karena dia memiliki hash rate yang cukup tinggi. Akan tetapi untuk konsumsi daya baterainya dia juga cukup boros ya. Nah, jika kalian ingin men-settingnya ke 60 Hz, sepertinya juga sudah cukup bagus. Dan jika kalian tidak ingin repot, kalian bisa men-settingnya di bagian rasio penyegaran otomatis, dimana dia akan melakukan perubahan ya hash rate secara otomatis sesuai dengan kebutuhan.
Misal kalian hanya untuk keperluan standar scrolling mungkin 60 Hz sudah cukup. Tapi jika kalian memainkan game yang membutuhkan FPS tinggi, kemungkinan dia akan berpindah secara otomatis ke 90 Hz. Jadi saran saya, kalian lebih baik memilih pada penyegaran otomatis. Itu adalah kelebihan yang ketiga. Nah, untuk kelebihan selanjutnya adalah untuk hasil fotonya ya. Untuk kemampuan fotonya, Infinix Hot 30 ini sering saya bilang cukup bagus dan cukup mumpuni. Dan apalagi untuk kalian para konten kreator ya, atau untuk sekedar sharing-sharing ke sosial media, maka hasil fotonya juga sudah cukup bagus. Dan selain itu, foto yang dihasilkan juga bisa kalian jual misal di microstock ya. Dengan kemampuan foto 50 megapiksel, foto yang dihasilkan juga sudah cukup tajam dan cukup cerah, dan dia juga sudah adaptif sekali. Misal kalian memotret atau merekam video di ruangan yang pencahayaannya cukup gitu, lalu kalian berpindah ke ruangan yang pencahayaannya kurang, maka secara otomatis mode kameranya akan berpindah ke mode malam sehingga gambar tetap terlihat ya. Dan itu adalah kalau menurut saya poin paling penting dan salah satu kelebihan utama dari HP Infinix Hot 30i ini ya, karena dia didukung dengan chipset MediaTek Helio G37. Sepertinya untuk pemrosesan gambarnya memang sangat-sangat didukung dan dimaksimalkan. Nah, untuk kelebihan selanjutnya yaitu untuk ketahanan baterai yang cukup optimal. Nah, jika kalian hanya menggunakan HP ini untuk sekedar keperluan harian saja seperti ya sosial media, menonton YouTube, mendengarkan musik, browsing dan sebagainya, selain ngegame loh ya, selain bermain game, untuk baterainya dia bisa kuat seharian ya. Jadi untuk menunjang aktivitas kalian sehari-hari dengan kapasitas sekitar 5000 mAh dia sudah bisa menunjang keseharian kalian. Dan pernah saya tes, baterainya juga cukup awet kalau cuma untuk keperluan sehari-hari. Pernah saya coba untuk menchargernya di malam hari sampai 100% dan saya biarkan pada mode standby, dan pada pagi harinya ketika saya cek dia masih tetap di 100% tanpa kurang sedikit pun. Dan baterai itu juga menjadi salah satu kelebihan dari HP ini ya, kecuali untuk game. Kalau untuk game memang dia sangat-sangat boros sekali, jujur saja sangat boros ya, dan bisa dibilang kurang memuaskan juga ya. Dan kelebihan selanjutnya adalah dengan adanya sensor sidik jari di bagian samping, dimana ini adalah sesuatu yang bisa dibilang tidak biasa ya untuk HP-HP zaman sekarang, dimana rata-rata HP zaman sekarang itu meletakkan sensor sidik jarinya di bagian belakang biasanya ya. Tapi Infinix Hot 30 ini dia melakukan sebuah terobosan, meski bukan suatu hal yang baru ya, dulu sudah pernah ada, tetapi ini bisa menjadi suatu hal yang fresh gitu ya, memberi suasana yang berbeda dengan adanya fingerprint di bagian samping. Jadi lebih memudahkan kalian ketika ingin membuka HP ya, hanya dengan jempol seperti ini. Ini cukup memudahkan sekali sih menurut saya ya, selama pemakaian cukup merasa terbantu gitu ya. Oke, lalu kita akan beranjak ke kelebihan selanjutnya, yaitu desain bodi yang clean dan estetik. Untuk desain bodinya memang sangat-sangat clean sekali, tidak terlalu banyak pernak-pernik yang tidak perlu ya. Di bagian atas kalian tidak menemukan port apapun, di bagian kiri kalian hanya menemukan slot SIM card ini saja, dan di bagian kanan memang ada fingerprint ya, fingerprint yang langsung tergabung dengan tombol powernya, lalu ada tombol on off nya, dan di bagian bawahnya kalian menemukan jack audio, speaker, dan juga colokan USB tipe C ya. Dan bisa dibilang cukup clean, dan untuk desainnya juga sebenarnya cukup estetik sih. Untuk casingnya juga memiliki pola-pola yang cukup menarik aslinya. Akan tetapi lagi-lagi tetap saja dia memiliki kekurangan yang nanti bisa kita bahas di bagian belakangnya ya. Dan untuk kelebihan selanjutnya adalah adanya slot micro SD khusus ya. Jadi biasanya kalau untuk rata-rata HP zaman sekarang itu kan dia memang support dual SIM. Akan tetapi jika ingin memasang micro SD, kalian harus mengorbankan satu slot SIM card kalian untuk bisa memasang micro SD. Nah, bedanya untuk Infinix Hot 30i ini dia sudah didukung dengan kapasitas internal memori yang cukup besar, yaitu 128 GB, dan masih bisa diekspansi lagi dengan micro SD ya, yang bisa kalian selipkan bersamaan dengan dual SIM card juga langsung ya.
Jadi dia sudah disediakan slot khusus untuk micro SD, dan kalian juga tetap masih bisa menggunakan dual SIM. Jadi itu adalah salah satu kelebihan yang jarang dimiliki HP zaman sekarang, dimana kita harus mengorbankan salah satu SIM card kita ya untuk bisa memasang micro SD. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas beberapa kekurangan dari Infinix Hot 30i ini. Aslinya untuk kekurangannya tidak terlalu banyak untuk yang dimiliki oleh Infinix Hot 30i ini. Salah satunya adalah isu bloatware, yaitu dimana dia sudah diinstal aplikasi-aplikasi bawaan dari pihak pabrikan, dimana aplikasi-aplikasi tersebut sebenarnya tidak kita butuhkan sih ya, bahkan tidak penting-penting banget gitu loh ya, sehingga hanya memenuhi memori saja sih. Jadi ya itu adalah salah satu isu yang cukup krusial untuk HP-HP zaman sekarang, dimana memang ada beberapa aplikasi yang secara default diinstal oleh pihak developer ya, dan itu adalah salah satu isu yang meski umum tapi ya cukup disayangkan sekali ya, karena kebanyakan aplikasi-aplikasi tersebut memang tidak kita butuhkan sama sekali. Dan untuk kekurangan yang kedua adalah untuk update Android-nya ya. Di sini dia masih menggunakan Android 12 ya. Untuk sekarang itu rata-rata HP itu sudah memiliki Android 13 ya. Minimal Android 13. Tapi untuk HP Infinix Hot 30 ini bilang ketinggalan ya, tidak terlalu baru. Dan kita juga tidak tahu apakah nanti HP ini akan mendapatkan update ke Android terbaru atau tidak. Dan untuk kekurangan yang terakhir dan paling penting sekali dan menurut saya paling fatal adalah untuk kemampuan gamingnya, dimana HP ini sebenarnya menawarkan spesifikasi yang cukup menjanjikan di awalnya ya, dengan chipset terbaru dari MediaTek yang menggunakan MediaTek Helio G37 serta dukungan RAM yang cukup besar yaitu 16 GB ya, meski pada faktanya adalah 8 GB plus 8 GB virtual memory. Tapi dengan spesifikasi yang seperti itu harusnya kemampuan gamingnya memuaskan gitu ya. Bahkan dengan Advan GX saya yang hanya memiliki RAM 6 GB itu sudah cukup lancar untuk mainkan beberapa game, apalagi cuma game Mobile Legends. Sedangkan untuk Infinix Hot 30 ini jika untuk bermain game, bahkan hanya sekedar game Mobile Legends saja, dia kadang sering nge-lag gitu, sering ada kayak patah-patah. Padahal HP ini sudah didukung dengan layar hash rate 90 Hz ya. Tapi percuma saja dengan layar 90 Hz. Akan tetapi kemampuan chipsetnya tidak terlalu mumpuni untuk menjalankan game-game dengan stabil ya frame rate-nya. Bahkan kadang dia di bawah 30 fps gitu kalau kita setting di settingan high gitu untuk Mobile Legends. Apalagi untuk game-game lain seperti game-game FPS kayak PUBG Mobile atau Free Fire ya, dimana itu adalah game-game kompetitif. Jadi bagi kalian yang memang berniat membeli HP ini untuk gaming, sepertinya tidak saya sarankan, karena itu adalah salah satu kelemahan terfatal dari HP ini dalam segi gamingnya ya. Ya mungkin itu dulu untuk video kali ini ya yang bisa saya share untuk kalian. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari Infinix Hot 30i selama saya menggunakannya. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Goodbye.